Jadi kayak gitu, walaupun besoknya sholatnya nggak diterima lo 40 hari. Iya aku tahu emang, cuman habisnya gimana ya, daripada nggak sama sekali. Aku tuh kemarin soalnya lagi ini banget, lagi kayak apa sih, lagi impulsif, lagi sebel banget, lagi kesel banget, lagi marah banget segala macem. Cuman juga kayak udahlah, gak usah kayak gitu-gitu lagi, karena aku bener-bener boring banget kan selama di Malang ini syuting. Kamarnya cuman gini doang, terus abis itu aku nggak bisa pergi kemana-mana juga, aku nggak ngobrol sama siapa-siapa juga, aku lebih milih di kamar aja. Jadi kayak berkali-kali lipat overthinkingnya gitu loh. Jadi kayak mau nyari pelarian di malam itu agar bisa tidur, taunya malah tambah-tambah. Jadi jangan dicontoh. Jadi mendingan kalau galau ngumpul sama temen, curhat sama orang, atau ibadah tuh udah paling bener gitu guys. Kalau kalian gimana kalau galau biasanya? Apa kalian nongkrong sama teman-teman? Apa kalian bareng keluarga? Apa kalian nyari pelarian? Apa kalian gelimba? Aduh, kalau telapak kaki tuh aku geli banget. Ibadah emang paling bener ya, emang paling bener. Kayak at least dengan ibadah, kalau lagi galau itu apapun kemungkinan terburuknya, lu jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi nggak kesel sama keadaannya, kayak ya udah deh, terserah gitu. I love you too. Cinta yang sesungguhnya ngamir tiap hari ya. Enggak tiap hari. Baru kemarin bego banget tuh, ini udah gitu live Instagram, aduh, hanya ya udah lah ya, namanya orang suka aneh-aneh aja emang kalau digalau, jadi maklumin saja. Kak pengen jodoh kayak kakak, ini nggak mau, ntar pusing lo dikasih jodoh kayak aku. Hanya cantik kalau pakai hijab. Wow. Udah mandi belum sayang? Belum. Kangen Iki gak sih? Udah lama banget sih gak ketemu Iki. Kapan terakhir ketemu Iki itu? Kalau gak salah waktu bikin konten bareng sebelum aku berangkat ke Solo 3 mingguan yang lalu lah. Mbak kalau sedih visi aja sama Kak Iki video call. Ngapain? Ikinya kan sibuk, lagian ngapain video call. Kalau lagi galau itu nggak boleh nyari pelarian ya guys. Kalau lagi galau itu coba selesain dulu, rasain dulu. Tetap sholat aja Kak, kita nggak tahu diterima tidaknya, yang penting kewajibannya dikerjain bener. Yang penting ada usaha buat mengerjakan itu, yang penting usahamu deh. Mau diterima nggak diterima, yang penting usaha aja dulu. Mau kembali mau tidak kembali, yang penting usaha aja dulu. Nggak ada rencana mau ketemu Iki sampai sekarang sih, belum ada ya. Paling asisten aku kan si Ibe yang kalau ke Jakarta tuh setiap hari ke rumah Iki ya, paling dia yang ketemu Iki. Ada mau sepedahan katanya. Kalau Iki baru punya sepeda, suka sepedahan sama anak-anak Airfast. Terus si Andi sampai nabung buat beli sepeda lipat, harganya 1, berapa gitu. Terus dia kayak bilang sama aku, Nam, ntar gajian aku mau beli sepeda lipat biar bisa sepedahan sama anak-anak. Kamu beli juga dong sepeda lipat atau sepeda apa gitu katanya. Terus aku kayak, aduh gimana ya. Lucu. By the way aku mau nanya deh, kalau di Jakarta tuh walaupun PSBB nggak apa-apa kan sepedahan ya, asal jangan ngumpul-ngumpul gitu kan ya. Ntar aku udah beli sepeda, nggak taunya nggak boleh sepedahan lagi. Nggak tahu juga nih PSBB sampai berapa lama. Kalau feeling aku kayaknya sampai bulan November nggak sih, kayak tahu deh.
nikah aja sama Iki, buset, dijodoh-jodohin kayak kucing ya, dikawin-kawinin ya. Pacaran aja lama Kak Iki. Gimana kok bisa sama Oki lagi? Siapa yang bilang aku sama Oki lagi? Enggak kok. Aku sama Oki tuh memang temenan, kita sahabat. Aku selama ini paling deket, paling ngobrol, paling cocok sama Ovi dalam hal apapun. Makanya walaupun kemarin kita udah putus, tapi kita tetap berhubungan baik, tetap jadi temen segala macam. Gitu. Dan kalau sekarang, kenapa kemarin aku ngepost kayak gitu? Karena aku pengen aja ngepost. Karena aku tidak mau membohongi perasaan aku sendiri. Kalau misalnya aku emang masih sayang sama dia, kalau misalnya aku masih mau sama dia gitu, aku tidak mau membohongi perasaan itu. Jadi kayak udah. Mana lagi nih omongan-omongan netizen nih. Mana nih omongan netizen nih. Aduh, curhat. Ya habis gue mau curhat sama siapa lagi? Masa mau curhat sama Mbak Nurul ya, Mbak Nurul ya? Mbak kalau saya curhatin gimana Mbak? Serius nggak apa-apa? Mbak Nurul udah punya anak berapa Mbak? Banyak, aku punya anak 6. Hah? Banyak banget. Umurnya masih kecil-kecil semua? Udah punya cucu satu. Demi ya? Ya Allah Mbak, serius? Iya. Mbak Nurul umurnya berapa? Sekarang Oh, 4 nikahnya umur berapa? 18 sudah gendong. Oh, dijodohin apa nyari sendiri jodohnya Mbak? Enggak, dapat sendiri. Dapat sendiri. Waktu itu suaminya umur berapa Mbak pas nikah? Sekarang umur 49, tahun 71. Jadi beda berapa tuh? 5 tahun. Oh beda 5 tahun, ya paling pas tuh emang 5 tahun. Aku sama Ovi juga 5 tahun juga deh. Sering berantem gak Mbak? Enggak sih, suka punya anak banyak. Jadi kalau udah punya anak banyak jarang berantem ya? Iya. Pinginnya tuh ya, pingin anak cewek. Kok keluarin laki terus. Oh gitu, anaknya laki semua. Laki, ya. Oh jadi sampai 6 kali laki terus gitu ya? Alhamdulillah yang nomor 6 cewek. Oh akhirnya ya, baru habis itu selesai gitu, udah nggak bikin anak udah lagi. steril, wes. Aku malah pengen banget punya anak cowok. Cowok 5, cucu juga cowok. Oh alah. Jarang berantem jadi ya Mbak, hidupnya enak-enak aja ya Mbak, damai-damai. Gimana suami supir? Hah? Emang kenapa? Angkot. Supir angkot kayak gini musim corona udah. Oh lagi ini ya, lagi susah gara-gara musim corona ya. Iya. Tapi anak-anaknya ada yang udah kerja? Sekarang kan sekolah online, yang nomor 3 itu kerja. Oh, Nanti bapak. paling gede umur berapa? Paling gede umur tahun 95. Oh, seaku dong. 95. Iya, seaku. Yang punya anak itu. Oh, aku ini umurnya aku sekarang 24, nanti Desember 25. Oke. Iya, jadi saya mau curhat Mbak. Iya. Saya baru putus sama pacar saya gitu. 2 tahun pacaran. Iya. Mbak waktu nikah sama suaminya itu Mbak cocok nggak sebenarnya sifatnya? Nikahnya karena apa? Karena sayang apa karena apa disuruh apa gimana? Enggak. Apa? Dapat sendiri ya. Waktu itu belum dapat bapaknya, pernah tunangan sih. Pernah menikah juga sih. Oh gitu? Iya. Keren nih. Kok Terus ke orang Madura, Mbak. kamu orang Madura? Iya. Oh. Jadi orang Madura tuh masih kecil udah nikah ya. Oh, jadi mbaknya dulu sempat dinikahin, terus habis itu Terus gak jadi. nggak jadi, tapi tunangan doang belum nikah.
Udah nikah. Oh, udah. Tapi nggak jadi. Kenapa, Habis Mbak? nikah itu Kenapa? nggak mau, aku masih SMP kelas 1 loh. Suaminya waktu itu yang dijodohin berapa umurnya? Udah umur 21. Wow. Akhirnya dicerai. Cerai. Terus ketemu yang ini. Tunangan dulu. Ah, Habis itu tunangan. tunangan sama suaminya yang sekarang. Bukan. Oh, beda lagi. Beda lagi. Wah, ini Mbak Nurul nih Anya Geraldine banget, guys. Dia tuh kayak masa lalunya banyak, tapi bukan berarti dia suka bermain-main sama laki-laki, enggak kan, Mbak? Emang hidup begitu aja. Terus habis itu tunangannya gimana, Mbak? Tunangan. Terus aku nggak mau, kan masih kecil kan, nggak mau ya orang tua itu. Oh, berarti emang udah disuruh nikah tuh dari dulu mulu. Sampai akhirnya ketemu sama suami yang sekarang, terus beneran Mbak yang mau itu. Iya, karena gini, aku nggak mau orang Madura takut apa, nasibku nggak enak gitu, hidupku nggak enak gitu ya. Emang aku ada cari yang suamiku kan sekolah, jadi aku kepingin punya suami yang kantoran gitu dulu. Oh, oke. Akhirnya aku pilih kakak anak-anak ini. Oh, kenalnya di mana, Mbak? Surabaya. Lagi ngapain? Pas Agustusan, 17 Agustus. Ih, lucu. Terus ngapain? Ikut lomba bareng? Apa gimana? Lomba karaoke. Lucu banget. Lomba karaoke. Ya waktu itu jumpai. Terus jadi kenalan, terus deket naksir. Iya, terus dia itu apa? Ngasih es krim gitu, ngasih kue. Lucu banget ya Allah. Terus abis itu dari pacaran sampai nikah berapa lama prosesnya, Mbak? Iya, 3 tahunan. Oh, lama ya. Sempat ada putus-putusnya nggak? Apa nggak ada? Sempat. Kenapa tuh, Mbak? Suamiku apa? Ambil orang tuanya suruh sama orang lain gitu ya, nggak mau sama aku karena aku janda lah. Oke. Jadi orang tuanya waktu itu nggak setuju ya? Iya. Tapi habis itu? Orang tua aku juga nggak mau. Kenapa? Mertua aku tuh ada 9. Hah? Maksudnya? Mertua aku tuh kawin-kawinan. Hah? Gimana, Mbak? Mertua aku tuh punya istri 9. Oh, berarti orang tua bapaknya Mbak itu? Iya. Oh. Mertua aku tuh punya istri 9. Jadi orang tua aku nggak mau. Tentang orang tua aku. Berarti dari 2 keluarga itu dua-duanya udah pada nggak mau tuh? Nggak mau. Dua-duanya nggak mau? Aku nggak boleh nggak boleh ketemu sama suamiku yang di bapak itu. Sedih. Ditaruh di Madura, aku taruh di desa sana. Terus gimana caranya bisa ketemu lagi? Suamiku kan senang, jadi ke sana nyamperin Madura. Oh. Terus habis itu Nyamperin ke Madura sama RT RW-nya tuh nggak boleh. Ya, ih banyak banget ternyata ada yang tantangan percintaannya tuh lebih berat dari gue ya guys. Gue sangat-sangat merasa inspired sumpah. Terus Mbak, abis itu Mbak? Terus denger bapakku datang. Terus kan mertuaku tentara. Bapaknya suamiku tuh tentara ya. Katanya mertuaku, kalau nggak mau kamu saya tembak gitu. Kalau nggak mau apa? Kalau bapakku nggak setuju. Oh. Suruh bapak lari, kalau kamu nggak mau juga lari sama tembak kata gini. Akhirnya mertuanya Mbak yang tentara itu nyuruh Mbak buat nikah. Kenapa tiba-tiba mau? Itu kan gini, gimana ya Pak ya, pokoknya sampai iki gitu. Oh, maksudnya berarti suaminya Mbak tuh pokoknya maunya sama Mbak aja gitu. Tetap memperjuangkan walaupun orang tuanya nggak setuju, walaupun orang tua iya sama-sama nggak setuju, walaupun perempuannya masa lalunya pernah bersama laki-laki gitu, maksudnya udah pernah menikah. Iya, bahkan udah status janda, tapi suaminya Mbak masih bujang ya waktu itu ya, nerima. Ya Allah, lucu banget. Aku merasa sangat-sangat terinspired. Abis itu sampai sekarang udah nikah bahagia udah. Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah. Akhirnya mertua aku bisa kasih anak laki. Walaupun aku jadi menantu ya, mertua aku nggak suka. Terus aku ngasih anak laki-laki, anak pertama laki-laki, langsung seneng wis. Oh. Langsung dikit-dikit ini cucu aku. Oh. Karena ngasih anak laki-laki, yang lain nggak bisa ngasih anak laki-laki emang. Iya, yang disayang tuh kan bapak itu. Gitu. Saudaranya cewek-cewek. Oh gitu guys.
Jadi inspirasi buat gue adalah mungkin seberapapun beratnya keadaan sekarang, pasti masih ada harapan. Kalau emang cinta, gak bakal kemana ya Mbak ya. Iya. Hari ini keringanan. Hari ini keuntunganku adalah pijit plus karena selain dipijitin, tapi dikasih plus cerita hidup juga guys. Yang tentang aku yang lagi galau ini jadi bisa menyemangati aku. Ada Ganin muka-muka mantep. Nah makanya inilah yang aku bilang, kalau lagi galau tuh banyakin ngobrol sama orang. Sumpah ya, aku tuh kalau kayak galau gini malah nggak begitu banyak cerita ke temen. Karena kalau menurut aku ke temen itu aku hanya bisa ngasih tahu ceritaku aja, tapi aku nggak bisa dapet cerita balik dari mereka, karena aku tahu mereka mungkin pengalamannya belum sejauh itu tentang hidup, karena masih di umur aku juga kan. Tapi aku sering banget kayak misalnya kayak gini sama Mbak Nurul, kan ini stranger jatuhnya, kita kan baru ketemu ya Mbak, baru kenal, stranger, terus habis itu ngobrol, emang hidupnya tuh gimana Mbak, dulunya gimana, bla bla bla. Nah kalau nggak kemarin aku adalah misalnya kayak nggak curhat juga sih, cuman kayak ngobrol-ngobrol tentang percintaan aku, terus percintaannya dia gitu, misalnya sama kru di film kayak gitu-gitu. Dan ceritanya tuh bener-bener gak ada yang gampang, susah semua gitu percintaannya ya. Maksudnya bukan susah secara finansial, enggak, susah, ada cobaan di hubungan, misalnya istrinya gimana, terus dulu suaminya gimana, kayak gitu-gitu tuh kayak jadi menginspirasi banget gitu loh, kayak membuat aku buat kayak ya lo jangan nyerah lah Nya, masa lo begini doang nyerah sih gitu guys. Kayak kalau emang sayang ya udah coba aja, karena ada 1001 cara untuk dicoba. Jadi bermanfaat dan mempengaruhi pikiran aku biar positif gitu. Ditanyain IG Mbak Nurul Kak katanya. Ya. Mbak punya IG nggak? Aku nggak punya. Nggak punya. Ditanyain tuh padahal IG-nya Mbak Nurul apa Kak katanya. Pada seneng ngedenger ceritanya Mbak Nurul. Menginspirasi. HP-nya menganak be anak. Oh buat anak handphonenya. Lucu. Berarti ada niat balikan sama mantan dong. Insya Allah kalau diizinkan mau aku balik. Saya mau nikah. Bosan pacaran dulu. Ini kenapa sih komennya pada emot-emot? Ayo dong, kita ngobrol dong. Kalau jodoh pasti mau gimana juga dideketin. Kalau nggak jodoh pasti ada cara juga bakal dijauhkan. Iya bener sih, bener banget. Lu ngomong bener banget. Dulu aku sama Ovi tuh kayak jalannya nggak gampang lah buat sehingga deket atau sehingga suka atau apa gitu-gitu. Cuman kayak pada ujungnya ternyata kok kayaknya gimana gitu ya. Ibaratnya adalah hubungan yang aku didukung sama satu semesta ini, ya kalian tau lah, dari segala aspek bisa sangat-sangat gampang banget untuk ngejalanin semuanya dan lain-lain, tapi gak segampang itu juga, walaupun seperti terlihatnya gampang, karena nggak tahu jodoh apa enggak gitu kan. Ngerti gak sih maksud gue? Lo nggak ngerti ya? Ngerti nggak? Kayak misalnya aku sama si A jalan untuk bareng sama dia tuh susah. Gimana caranya biar dia sayang sama aku tuh susah. Gimana caranya aku sayang sama dia tuh susah. Tapi nggak tahu kenapa kita selalu bareng aja gitu. Dulu misalnya sama A, misalnya sama B. Mbak, Hah? tak kasih anu ya. Apa? Kalau ke mama sama masih sayang ya. Iya. Ingin kembali ya. Iya. Apa? Sama kan sholat sih di Fatihah tiap waktu. Insya Allah bisa balik. Al-Fatihahnya tuh pas kapan ya Mbak? Pas habis sholat. Oh iya. Doa itu. Oh jadi keluarga aku kan nggak mau, terus saya berusaha, saya cuma minta ya Allah saya Fatihah mertua aku setiap hari. Akhirnya ya wis itu. Menantu yang semua, menantuku cuma iki gini. Menantu yang lain lewat. Gitu. Di Fatihah. Aduh jadi sedih. Saya lagi baper-bapernya soalnya Mbak. Saya lagi baper-bapernya banget, jadi apa-apa lagi sedih-sedihan, ini udah seminggu lah gitu.
Hei. Cabang bayi Kenapa? Cabang bayi? Iya, cabang bayi kan cabang bayi kan bukan maksudnya apa ya? Sama gini. Saya Fatihah cabang bayi si A gitu kan, biar ingat sama aku terus kan gitu. Nah, nanti situ kan bisa ingat terus sama sampean. Kalau 1 bulan lah, sampai 1 bulan, sampai 1 minggu. Teman naik pas berdekat gitu ya, teman di Fatihah. Udah baca Al-Fatihah aja Mbak? Iya, apa? Fatihah aja, pokoknya tiap waktu gitu. Saya sih seringnya saya zikirin gitu sih paling sama ya doa